Kita akan belajar tentang masalah psikososial pada penyakit kronis. Tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian masalah psikososial dalam konteks penyakit kronis. Yang kedua, mengidentifikasi masalah psikososial yang sering muncul. Yang ketiga, menggunakan teori biopsikososial untuk analisis kasus. Yang keempat, merancang intervensi keperawatan jiwa. Definisi dan konsep utama. Psikososial itu menggambarkan interaksi antara aspek psikologis, seperti mental dan emosional, dan sosial itu sendiri lingkungan dan interaksi dengan orang lain dalam kehidupan seseorang. Untuk penyakit kronisnya sendiri merupakan penyakit yang berlangsung lama, umumnya berkembang lambat dan dipengaruhi oleh faktor genetik, fisiologis, lingkungan, serta perilaku. Masalah psikologis yang sering muncul, depresi, kecemasan, stigma, fungsi sosial turun, dan masalah ekonomi. Jenis-jenis penyakit kronis seperti gagal jantung. Yang kita ketahui kondisi yang terjadi ketika jantung tidak mampu lagi melakukan fungsinya untuk memompa darah dan oksigen secara memadai ke seluruh organ dalam tubuh. Gejalanya mungkin yang muncul seperti sesak napas, kesulitan bernapas, merasa lelah dan kaki lemah saat beraktivitas. Untuk menjaga agar penyakit ini tidak semakin parah, kebanyakan penyakit gagal ginjal perlu mengkonsumsi obat-obat yang diresepkan oleh dokter dan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Operasi juga mungkin dibutuhkan untuk mengatasi masalah jantung yang disebabkan oleh masalah katup jantung dan atau pembuluh darah yang tersumbat. Nah, ini kan merupakan penyakit yang lama. Kemudian, stroke, kerusakan jaringan pada jaringan otak yang disebabkan oleh gangguan pada suplai darah, yaitu terputusnya aliran darah ke bagian otak. Gejala stroke mungkin yang muncul adalah mati rasa atau kelemahan wajah, kesulitan berbicara. Pengobatan yang dilakukan pada penyakit stroke ini seperti konsumsi obat-obatan seumur hidup, serta terjadinya perubahan pola makan dan gaya hidup. Beberapa obat juga dapat dihentikan atau bahkan memulihkan kerusakan otak jika diberikan setelah stroke muncul. Terapi bicara juga dibutuhkan untuk mengatasi masalah berbicara. Yang keempat, diabetes yang kita ketahui juga, kondisi kesehatan kronis yang mempengaruhi bagaimana tubuh mengubah makanan menjadi sumber energinya. Ya, beberapa gejala yang mungkin muncul meningkatnya rasa lapar dan haus, sering buang air kecil, pandangan menjadi kabur, mengalami kelelahan. Kemudian perawatannya yang diperlukan harus menurunkan berat badan serta mengkonsumsi makanan sehat rendah gula. Untuk mengontrol diabetes juga dapat dilakukan dengan meminum obat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, hipertensi. Hipertensi ditandai dengan tingginya tekanan darah yang melebihi batas normal. Akan tetapi tekanan darah ini akan berubah sepanjang hari berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Kalau yang perlu diingat juga untuk tidak menimbulkan gejala ketika tekanan darah sudah tinggi, bisa terjadi sakit kepala, mimisan, atau kelelahan, terus terjadinya kebingungan, sakit dada. Nah, untuk mencegah penyakit atau menunda penyakit kronis, sebaiknya kita selalu bisa menerapkan pola hidup yang sehat, makanan sehat seimbang, seperti yang contohnya pada panduan pada isi piringku. Nah, jadi yang harus kita lakukan pada jenis-jenis penyakit kronis ini kita harus mengetahui dulu apa penyebabnya dan tanda dan gejalanya. Apa sih konsep psikososial itu? Psikososial merupakan hubungan yang tidak dinamis antara aspek psikologis dengan lingkungan yang mempengaruhi perilaku, pikiran, dan mempengaruhi kesehatan mental seseorang karena diliputi oleh rasa cemas, stres, dan depresi. Kemudian psikososial juga menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatannya
emosionalnya, psikososialnya melibatkan aspek psikologis dan sosial. Nah, di sini kan kita mengetahui ya tadi beberapa tanda dan gejala penyakit yang terjadi pada penyakit kronis itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan membutuhkan konsistensi untuk menjaga kesehatan mental pasien. Model biopsikososial ini merupakan pendekatan yang memandang kesehatan jiwa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, misalnya ketidakseimbangan neurotransmitter atau gangguan otak, tetapi juga faktor psikologis seperti pikiran, emosi, perilaku, serta sosial, seperti lingkungan, keluarga, budaya, dan ekonomi. Nah, apa saja sih komponennya? Yang pertama biologis. Secara faktor genetik, kita ketahui gangguan jiwa itu adalah keturunan. Kemudian bagaimana dengan struktur otaknya? Ketidakseimbangan kimia otak atau neurotransmitternya, penyakit fisik, obat-obatan, dan riwayat medis. Misalnya pada pasien skizofrenia, peran dopamin yang berlebihan. Kemudian yang kedua psikologis. Ini yang kita nilai seperti proses kognitif, coping stres, kepribadian, harga diri, pengalaman trauma, dan keterampilan mengelola emosi. Contohnya depresi bisa dipicu oleh pola pikiran negatif dan learn helplessness. Yang ketiga, sosial. Dukungan keluarga, interaksi sosial, pekerjaan, ekonomi, stigma masyarakat, budaya, serta lingkungan hidup. Misalnya pasien gangguan jiwa yang mengalami diskriminasi dapat semakin terisolasi. Nah, kenapa dia menjadi dasar intervensi holistik keperawatan jiwa? Kita artinya intervensi itu melibatkan seluruh aspek manusia. Kita bisa melihat dari aspek biologisnya seperti pemantauan kesehatan fisik, tanda-tanda vital, efek obat psikotropika, nutrisi, dan serta pola tidurnya. Kemudian kita bisa melakukan edukasi kepatuhan minum obat, serta pencegahan komplikasi medis. Nah, yang kita lakukan juga di dalam aspek psikologisnya seperti terapi komunikasi terapeutik. Edukasinya seperti manajemen stres, terapi kognitif perilaku, relaksasi, dan konseling, serta peningkatan harga diri dan motivasi. Untuk aspek sosial melibatkan keluarga dalam perawatan, edukasi tentang stigma, pemberdayaan pasien di masyarakat, membantu reintegrasi sosial misalnya pelatihan kerja atau kegiatan komunitas. Jadi kesimpulannya adalah gangguan jiwa adalah hasil interaksi dari faktor biologis, psikologis, dan sosial. Dalam keperawatan jiwa ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang komprehensif dan holistik, sehingga pasien tidak hanya dilihat dari gejala medis, tetapi juga dari sisi emosional, sosial, dan spiritual. Perubahan psikologis yang kita ketahui adanya emosi. Pasien dapat mengalami kecemasan, depresi, frustasi, atau kesulitan mengendalikan emosinya akibat dari kondisi penyakitnya. Yang kedua, identitas. Penyakit kronis bisa mempengaruhi rasa diri dan identitas seseorang karena perubahan fisik dan keterbatasan yang dialaminya. Berikutnya dampak sosial seperti hubungan sosial. Pasien mungkin mengalami isolasi, kesulitan dalam bersosialisasi atau mengubah peran dan interaksi dalam keluarga dan teman sebaya. Yang kedua, lingkungan. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial itu sangat penting dalam membantu pasien beradaptasi dengan penyakitnya. Interaksi psikososial, bagaimana faktor psikologis dan sosial tersebut saling mempengaruhi, dan bagaimana juga keduanya menjadi komponen penting dalam penanganan penyakit kronis. Jadi kita harus ketahui yang tadi psikologisnya bagaimana, kemudian dia secara sosial mampu nggak dia mempertahankan kesehatan mentalnya ketika dia sudah divonis dengan penyakit kronis yang mungkin saja dia diabetes yang harus diamputasi. Bagaimana lingkungan yang mendukung dia dan tidak menstigma dia menjadi
memperparah keadaan dia menjadi gangguan kesehatan mental. Penyesuaian dan adaptasi. Proses penyesuaian diri pasien dalam menghadapi perubahan yang ditimbulkan penyakit kronis baik secara fisik maupun emosional. Jadi kita membantu juga pasien ketika dia mengalami perubahan yang dulunya seorang direktur, kemudian dia harus berhenti bekerja karena tidak bisa bekerja akibat kena stroke, atau dia akhirnya harus beristirahat total di tempat tidur karena penyakit jantungnya. Jadi ini pasti akan mampu nggak si pasien itu berubah secara penyesuaian dirinya itu ketika mengalami perubahan dalam dirinya. Faktor pemicu. Kadang penyakit kronis itu seringkali dipicu oleh faktor lingkungan dan perilaku pasiennya sendiri, yang pada akhirnya juga mempengaruhi psikososial pasien. Jadi dilihat misalnya, oh saya sudah sembuh kok, terus dia nggak mau minum obat, terus makanannya juga asal-asalan, terus aktivitasnya berlebihan. Jadi itu kan lingkungannya yang menuntut dia, sehingga dia menuntut dia lebih, atau dia kan kamu udah sehat, jadi kamu perlu bekerja lebih rajin lagi. Nah, ini juga yang sangat mempengaruhi psikososialnya. Masalah psikologis umum yang sering kita temuin itu ada depresi, kecemasan, adanya gangguan tidur, serta perubahan citra tubuh. Kemudian si pasiennya bisa kehilangan kontrol. Nah, ini jangan sampai dia mengalami meningkat menjadi gangguan. Sedangkan masalah sosial umum itu seperti isolasi sosial, adanya stigma atau diskriminasi ya, kemudian dampak ekonomi, perubahan peran keluarga, dan caregiver burden. Tadi kita bisa tahu nih dampak kepatuhan dan hasil. Jadi ketika si pasien sudah mengalami depresi atau kecemasan, sehingga kepatuhan minum obatnya menjadi menurun. Tapi akan berbeda jika keadaannya dukungan sosialnya bagus, yaitu kualitas hidup dan hasil klinisnya membaik atau tidak terjadi lagi. Karena seperti kita ketahui penyakit-penyakit kronis itu minum obatnya adalah seumur hidup. Intervensi pada psikososial ini yang bisa kita lakukan, yang pertama edukasi pasien dan keluarga. Tadi sudah saya paparkan untuk edukasinya apa saja, seperti kepatuhan minum obat, terus kemudian teknik relaksasi ya. Kemudian yang kedua dukungan emosional. Yang ketiga fasilitasi sumber daya sosial, kemudian kita melakukan kolaborasi multidisiplin. Kita juga bisa mengajari untuk intervensi secara spesifik, self-management dan CBT. CBT ini adalah Cognitive Behavioral Therapy. Jadi ada keterkaitan antara self-management dan CBT. Ini terapi psikologis yang berfokus pada hubungan antara pikiran secara kognitif, perasaan, afektif, dan perilaku atau behavioral. Prinsipnya, ketika pikiran negatif, emosi menjadi negatif, terjadilah perilaku maladaptif. Dengan CBT, pasien diajak mengidentifikasi, menantang, dan mengganti pikiran negatif dengan pola pikir yang lebih realistis, lalu berlatih secara perilaku baru. Nah, di dalam self management perawatan jiwa ini juga, ini kemampuan pasien untuk mengelola gejala emosi, perilaku, dan perawatan diri sendiri secara mandiri. Contohnya, mengenali pemicu, trigger, mengontrol stres dan emosi, mengatur rutinitas sehat seperti tidur, aktivitas, serta nutrisi, mematuhi pengobatan, serta menggunakan coping yang adaptif. Ya, tadi seperti saya mungkin yang antara CBT dan self management ini ada dengan caranya seperti identifikasi pikiran otomatis negatif, seperti pasien belajar menyadari pola pikir yang memperburuk stres atau ansietas. Kemudian restrukturisasi kognitif, mengganti pikiran maladaptif dengan pikiran realistis. Latih perilaku,
Misalnya teknik relaksasi, problem solving, exposure bertahap. Kemudian self monitoring. Pasien mencatat pikiran, perasaan, dan perilaku untuk meningkatkan kesadaran diri. Kemudian penguatan coping positif, membangun kepercayaan diri dalam menghadapi masalah.